Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ria Resti dengan NIM 2024 dari kelas A Prodi Farmasi. Di sini saya akan membahas materi dari mata kuliah Biokimia dengan judul glikosida. Di sini, apakah teman-teman tahu apa itu glikosida? Baik, glikosida adalah senyawa kimia yang menghasilkan satu atau lebih gula pada hidrolisis yang dikenal sebagai glikosida. Saya kasih contoh ya teman-teman. Jika A dihidrolisis menjadi B dan C, di antara B dan C ini salah satunya akan menghasilkan sakarida atau gula. Glikosida terdiri dari dua bagian, yaitu gula dan non-gula. Di sini saya ambil senyawa glikosida, yaitu salisin. Pada struktur pertama ini disebut sebagai struktur gula, dan ini disebut sebagai struktur non-gula. Biasanya, senyawa glikon dan senyawa aglikon itu disambungkan melalui ikatan glikosidik. Ini ya, teman-teman. Oh, glikosidik. Jika dihidrolisis, akan menghasilkan struktur non-gula, struktur gula yang disebut sebagai glukosa. Ini struktur gula ya, teman-teman. Sedangkan yang ini disebut sebagai struktur non-gula atau salisil alkohol. Baik, kita lanjut pada biosintesis glikosida atau biasa disebut sebagai pembentukan senyawa glikosida. Pada reaksi ini, reaksi fosforitasi. Jika ada sebagian prokusor, ini sebagai prokusor ya gula, kemudian dia difosforitasi menjadi gula 1-fosfat. Ini dia akan bereaksi menjadi urin trifosfat atau biasa disingkat sebagai UTP. Nanti dia akan menghasilkan UDP gula dan PPI atau biasa disebut sebagai pirofosfat. Begitu ya teman-teman. Terus baru si UTP gula ini akan bereaksi dengan aglikon atau bagian yang bukan gula dan akan membentuk ikatan antara gula aglikon atau disebut juga sebagai senyawa glikosida. Ini adalah produk utama. Ini sebagai produk utama akan bereaksi dengan aglikon untuk membentuk suatu senyawa glikosida dan UDP ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke bagian reaksi pembentukan glikosida, yaitu PEB pada OH glikosidik menyerang asam menghasilkan H2O+. H2O+ mudah untuk dihilangkan sehingga menghasilkan karbokation. Karbokation dapat distabilisasi dengan resonansi PEB oksigen yang ada di sebelahnya. Kemudian diserang oleh alkohol hingga menjadi ether. Ini teman-teman. Secara keseluruhan, yang mengalami perubahan hanya OH glikosidik. Di sini OH glikosidik
C1 menjadi gugus eter. Sedangkan gugus lainnya tidak mengalami perubahan. Maka demikian hanya protonasi OH glikosidik yang dapat menghasilkan karbokation yang stabilitasnya resonansi. Sedangkan untuk OH lainnya tidak. Oke, kita masuk pada klasifikasi glikosida. Glikosida terdapat dalam 3 kelompok. Yang pertama berdasarkan komponen gula, terus berdasarkan pada non-gula, dan berdasarkan pada sifat dan fungsinya. Ini pengaplikasiannya ya teman-teman. Oke, yang pertama ini berdasarkan komponen gula. Glukosida yang mengandung glukosa disebut glukosida. Sama ya, fruktosa dinamai fruktosida dan galaktosa dinamai galaktosida. Fruktosa itu bagian dari mengandung gula, makanya dinamakan fruktosida, dan galaktosa dinamakan galaktosa karena galaktosa ini mengandung gula. Gampang ya teman-teman. Contoh strukturnya yaitu salisin, sama seperti slide sebelumnya. Salisin ini adalah suatu glikosida atau disebut juga sebagai glukosida karena si salisin ini yang memiliki gula, yaitu glukosa, dan juga merupakan glikosida. Oke, lanjut di bagian 2 yaitu berdasarkan non-gula atau biasa disebut dengan aglikon. Glikosida dapat dikelompokkan pada aglikon yang ada dalam glikosida. Bisa kita lihat di sini ada suatu senyawa gula. Ini senyawa gula yang dia berikatan dengan glikosidik dan quercetin. Ini bagian quercetin. Nah, maka dari itu dia juga bisa diklasifikasi sebagai senyawa glikosida. Ini adalah salah satu aglikon dalam flavonoid karena dia adalah salah satu flavonoid. Nah, yang bagian ini juga bagian dari senyawa gula. Ini senyawa gula. Dia berikatan dengan senyawa lain. Maka ini senyawa lain ya. Senyawa lain. Maka dia akan membentuk suatu glikosida cyanogenik karena dilihat dari aglikonnya non-gula. Glikosida cyanogenik ini adalah salah satu glikosida yang mempunyai atau dia memiliki gugus cyano atau CN. Oke, lanjut yang bagian ketiga yaitu berdasarkan sifat dan fungsinya. Glikosida yang mempunyai sifat seperti sabun disebut glikosida saponin. Di sini ada 3 tabel. Yang pertama yaitu glikosida cyanogenik dengan contoh amigdalin, maninotoksin, dan linamarin. Dengan uji glikosida yaitu uji asam cyanida, yaitu dia akan menghasilkan positif jika kita uji asam cyanida dari warna kuning menjadi warna merah. Kalau dia adalah glikosida cyanogenik. Yang kedua yaitu glikosida anthracena atau anthrakinon. Contohnya itu senosida dengan uji anthrakinon, warna merah muda atau violet dalam larutan basah. Yang ketiga yaitu glikosida isoprenoid dengan contoh glikosida saponin yaitu asam glisirizinat dan ginsenosid. Dan glikosida jantung yaitu prosiladin A dengan uji steroid atau uji lakton. Sekian presentasi yang telah saya sampaikan mengenai glikosida. Jika ada salah kata dan materi yang saya paparkan kurang jelas dengan pemahaman saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.